CEBNE, saudara-saudari terkasih, hari ini kita akan merenungkan Injil Tuhan, Sabda Tuhan, bersama dengan saya, Pastor Christian Lumbengaul OFMK. Dasar permenungan kita adalah Markus 3 ayat 31 sampai 35. Demikian bunyinya. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada tahun ini Keuskupan Agung Medan masih melanjutkan refleksi tentang tahun keluarga. Ini sudah tahun kelima Keuskupan kita memfokuskan permenungan dan pelayanan pastoral tentang keluarga. Keluarga berdua, keluarga rukun, keluarga bermasyarakat, keluarga sejahtera, dan keluarga terpanggil atau sumber panggilan. Tema refleksi keluarga tahun ini adalah keluarga sejahtera, melanjutkan tema yang sama dari tahun 2020 yang lalu. Melalui fokus pastoral keluarga dalam tahun-tahun ini, setiap keluarga dituntun untuk semakin menunjukkan diri sebagai gereja kecil dalam kesatuan dan dengan gereja universal. Setiap keluarga diajak untuk menyadari kasih Tuhan yang mempersatukan keluarga. Dengan demikian, setiap keluarga kiranya sungguh hidup dalam rencana Tuhan. Hal itu akan semakin nyata dalam kesatuan hati semua anggota keluarga untuk saling mengasihi dan bersatu dalam bimbingan Tuhan. Dan dari hari ke hari, dalam diri keluarga kiranya tetap tumbuh niat yang kuat untuk mencari dan menemukan rencana Tuhan dan bersatu dengan Tuhan lewat doa-doa, kemauan mendengarkan sabda Tuhan, dan merayakan iman. Perikop Injil hari ini, Markus 3, 31 sampai 35, membantu kita untuk semakin mendalami refleksi tahun keluarga yang kita singgung di atas. Secara spontan, kita tentu heran dan bahkan tidak setuju dengan suasana yang dikisahkan dalam perikop Injil ini. Karena kisah tersebut tampak bertentangan dengan harapan kita tentang Yesus. Tetapi dengan mendalaminya lebih serius, kita akan sampai pada sasaran dan rencana Yesus yang datang untuk membentuk suatu keluarga yang baru seturut rencana Tuhan, yakni keluarga perjanjian baru, keluarga kerajaan Allah. Bagian pertama perikop Injil ini merupakan sebuah dialog pembuka untuk sampai pada sasaran pengajaran dari Tuhan. Konteksnya adalah Yesus mengajar banyak orang tentang kerajaan Allah serta menyembuhkan banyak orang. Ia melakukan itu tanpa lelah, ditemani oleh murid-muridnya. Bahkan makan pun mereka tidak sempat. Hal itu dapat kita baca dalam Markus 3 ayat sebelum ayat 31. Sementara ada pula aneka tantangan mereka hadapi dari orang-orang yang tidak mendukung pengajaran dan karya baik Yesus tersebut. Dalam situasi itu,
ibu dan saudara-saudara Yesus datang mau bertemu dengan Yesus. Hal itu disampaikan oleh orang-orang kepada Yesus. Tetapi Yesus memberikan reaksi yang mengherankan. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus tidak memberi reaksi normal sebagai yang terikat dalam keluarga manusiawi, keluarga yang normal. Ia malah memberi suatu pertanyaan yang mengherankan. Melalui pertanyaan tersebut, Yesus kemudian sampai pada inti pengajarannya yang utama. Di satu hal, Yesus tak menghormati keluarga yang menyertai perjalanan hidupnya. Santa Maria yang melahirkan dan membesarkan, Santo Yosef yang tetap mengasihi, orang-orang atau saudara-saudara yang ada di sekitar Yesus, yang turut menyertai perjalanan kehidupan Yesus. Semua mereka sungguh dikasihi Yesus. Akan tetapi, di sisi selanjutnya, Yesus harus melaksanakan karya keselamatan yang dikerjakannya. Untuk itu, ia tidak terikat kepada keluarga yang telah menyertai dan membesarkannya. Maria dan Yosef tentu memahami itu, karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Jawaban yang disampaikan oleh Yesus selanjutnya membawa kita pada inti rencananya. Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jawaban ini memberi penegasan dan kepastian bagi kita akan rencana kedatangannya ke dunia ini. Tuhan datang ke dunia ini untuk membentuk suatu keluarga yang baru, keluarga yang terbuka bagi semua orang, keluarga yang dipersatukan dalam kerajaan Allah, keluarga perjanjian baru, keluarga yang ditebus dan dikuduskan, keluarga yang dipanggil untuk diselamatkan, keluarga yang dipersatukan dalam nama Tuhan. Inilah rencana Tuhan yang mesti terwujud di dunia ini, untuk kemudian dipersatukan dalam kehidupan selamanya di dalam kerajaannya yang abadi di surga. Kriteria untuk dapat masuk dalam keluarga itu adalah melakukan kehendak Allah. Hal itu dengan tegas disampaikan oleh Yesus dalam perikop Injil ini. Bagi Yesus, ikatan keluarga badani yang dihidupi oleh setiap keluarga anggota umat Allah adalah tak penting bagi kerajaan Allah. Mereka dituntut juga untuk saling mengasihi dan setia sepanjang hidup dalam rencana Tuhan. Dan mereka hendaknya sadar bahwa keluarga mereka itu dapat terbentuk karena kehendak Allah. Tuhan memberkati setiap keluarga di dalam gerejanya untuk mewujudkan tujuan hidup keluarga yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memanggil setiap keluarga itu untuk hidup dalam rencana Tuhan. Selain dari ikatan keluarga badani, keluarga yang normal sebagai abang adik, suami istri, semua kita sebagai orang beriman diajak oleh Tuhan untuk menyadari diri kita sebagai satu keluarga Tuhan. Tuhan telah membentuk kita semua menjadi saudara-saudari dalam keluarga rohani. Tuhan menghendaki kita untuk saling mengasihi, saling membantu, saling menyemangati, saling memperhatikan. Secara lebih konkret, hal itu akan kita tunjukkan dalam kesatuan kita sebagai anggota gereja, entah dalam lingkup lingkungan, lingkup stasi, paroki, dan keuskupan. Di dalam lingkup tersebut, kita dipanggil untuk terlibat melakukan kehendak Allah dalam iman, pengharapan, dan kasih.
Dan semua itu berdasar dari Tuhan sendiri. Saat kita dipersatukan dalam namanya, dalam keluarganya, melalui baptisan yang kita terima dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita membangun kesatuan kita dalam keluarga kita masing-masing. Dan marilah juga membangun kesatuan kita sebagai saudara-saudari dalam keluarga kerajaan Allah dengan melakukan kehendak Allah. Karena kita semua menjadi satu keluarga dalam nama Tuhan. Pace bene, Tuhan memberkati.